Kabar gembira bagi para konten kreator. Pemerintah memberikan peluang kepada pembuat atau konten kreator di platform YouTube bisa mendapatkan pembiayaan untuk mengembangkan karyanya. Dalam PP nomor 24 tahun 2022 tentang ekonomi kreatif, dinyatakan bahwa konten YouTube yang memenuhi persyaratan bisa untuk mendapatkan pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan non-bank. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, dan salam sejahtera bagi para YouTuber pemula yang sedang mencari-cari informasi tentang pengembangan channel. Ya, tentu saja channel kalian ya, channel kita lah seperti itu. Bagaimana caranya untuk bisa berkembang dan lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan tentu saja yang kalian cita-citakan yaitu bisa mendapatkan sebuah penghasilan dari YouTube. Dan tentu saja juga itu bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik daripada penghasilan kita yang sekarang. Benar nggak? Kalau nggak ya bisa sebagai menjadi tambahan penghasilan kita. Benar nggak guys? Jika kalian ingin menjadi seorang konten kreator ataupun YouTuber, paling tidak kalau nggak penghasilan utama ya tambahan penghasilan nih selain penghasilan kalian yang utama, yaitu mungkin dagang atau kalian sebagai seorang pekerja swasta ya, seperti itu ya. Oke, jadi di video kali ini ada yang menarik nih teman-teman. Setelah kemarin aku beritakan yaitu syarat dari YouTube dikurangin ya, yang tadinya 1000 subscriber dikurangin menjadi 500 subscriber, dan dari 4000 jam tayang dikurangi menjadi 3000 jam tayang. Untuk video short yang tadinya 10 juta jam tonton publik dikurangi menjadi cuma 3 juta jam tonton publik. Dan walaupun belum sampai di Indonesia, tapi kalian tunggu saja, pasti tentu saja nanti bisa sampai di Indonesia guys. Tentu saja di tahun ini ya, tahun 2023 ini kalian tunggu saja nanti finalnya ya. Dan ini adalah kabar yang begitu menggembirakan bagi kita sebagai konten kreator pemula atau YouTuber pemula, seperti itu guys. Dan selain itu ini ada berita yang menarik lagi nih teman-teman, yaitu ada ini perhatian dari pemerintah nih guys. Ya, walaupun perhatiannya itu bukan uang cuma-cuma, tapi paling tidak ini bisa menjadikan jaminan kita untuk bisa mendapatkan uang kayak gitu teman-teman. Jadi tapi ini bukan buat para konten kreator pemula yang belum memenuhi persyaratan yang ada di YouTube ya. Ini tentu saja untuk para konten kreator atau YouTuber yang sudah memenuhi syarat guys ya. Ya tentu saja kalau sudah memenuhi syarat yang sudah mendapatkan iklan, karena dari pihak pemerintah seperti jadi channel kita ini bisa dikreditkan atau bisa dijadikan sebuah jaminan guys. Ini ya terserah lah buat kalian ya, ini berita menggembirakan apa enggak yaitu terserah kalian. Tapi sekali lagi saya bilang ini buat konten kreator atau YouTuber yang sudah memenuhi syarat, yaitu bisa mendapatkan iklan atau channelnya sudah bisa menghasilkan uang, seperti itu ya guys. Oke, kita lanjut. Jadi dari pihak pemerintah ini membuka sebuah peluang bagi para konten kreator atau YouTuber yang sudah bisa mendapatkan penghasilan. Tentu saja penghasilan yang bukan saja penghasilan yang kecil ya, tapi ya kalau dihitung-hitung penghasilannya yang sudah besar, bahkan bisa sampai puluhan juta, ratusan juta, atau sampai miliaran rupiah kayak gitu guys. Mungkin yang paling minim ya bisa dikatakan penghasilannya 5 juta ya, seperti halnya kalau kita meminjam uang ke bank ataupun kita mengajukan kartu kredit atau kita mengajukan pinjol guys. Jadi ini beritanya unik ya, tapi ini pemerintah juga sebenarnya benar-benar bisa memikirkan jalan ke depan bagi ya ini kemungkinan buat para YouTuber yang penghasilannya masih kecil, karena
pada dasarnya prinsipnya pemerintah ini untuk membantu mengembangkan channel mereka yang katakanlah channelnya masih kecil kayak gitu. Jadi kemungkinan misalkan seperti aku ya, ada channelku kan yang jalan-jalan kayak gitu ya. Mungkin kalau yang namanya jalan-jalan atau nge-review tempat-tempat wisata itu pasti membutuhkan modal. Ya, modal utamanya yaitu yang pertama bensin ya teman-teman. Itu udah pasti bensin, karena kita harus mungkin dari rumah ke tempat wisata itu harus membutuhkan bensin. Yang kedua buat makan, minum, dan yang ketiga yaitu buat masuk ke tempat wisatanya ya. Dan yang berikutnya yaitu pasti ada biaya masuk ini itu banyak banget ya. Nah, misalkan contoh kecilnya seperti itu ya, channel wisata ataupun channel review tempat wisata kayak gitu. Dan mungkin masih banyak lagi channel-channel yang membutuhkan modal dan tentu saja butuh uang. Maka dari itu, dari pemerintah, ini kebijakan pemerintah bagi para konten kreator ataupun YouTuber yang sudah menghasilkan uang di channelnya, ini channelnya bisa bisa dijadikan suatu jaminan nanti di perbankan maupun di luar perbankan seperti itu guys. Jadi seperti ini beritanya, langsung kita simak baik-baik sama-sama teman-teman. Oke, langsung check it out. Dan seperti ini videonya guys, jadi langsung saja kita lihat sama-sama seperti apa penjelasannya ya. Semoga ini bisa menjadi berita baik bagi konten kreator yang sudah memenuhi syarat dari partner program YouTube dan mempunyai penghasilan di YouTube-nya. Oke, kita simak bareng-bareng. Dan seperti ini penjelasannya langsung dari RCTI guys. Kabar gembira bagi para konten kreator. Pemerintah memberikan peluang kepada pembuat atau konten kreator di platform YouTube bisa mendapatkan pembiayaan untuk mengembangkan karyanya. Dalam PP nomor 24 tahun 2022 tentang ekonomi kreatif, dinyatakan bahwa konten YouTube yang memenuhi persyaratan bisa untuk mendapatkan pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan non-bank. Sebentar lagi konten kreatif di platform YouTube bisa menjadi jaminan utang ke lembaga keuangan bank dan non-bank dengan berbasis kekayaan intelektual. Hal itu sejalan dengan terbitnya peraturan pemerintah PP nomor 24 tahun 2022 tentang ekonomi kreatif yang akan mulai berlaku pada bulan Juli 2023. Melalui PP Ekraf ini, pemerintah berusaha memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Untuk mendapatkan pembiayaan, para konten kreator di platform YouTube harus memenuhi sejumlah persyaratan berdasarkan peraturan pemerintah ini. Di antaranya adalah proposal pembiayaan, memiliki usaha ekonomi kreatif, memiliki kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif, dan sertifikat kekayaan intelektual. Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Muhammad Nel El Himam mengatakan, Indonesia membutuhkan ekosistem ekonomi kreatif yang memadai, khususnya dalam pengembangan industri kreatif itu sendiri. Terlebih dengan hadirnya peraturan pemerintah PP nomor 24 tahun 2022 akan semakin mendorong para industri kreatif untuk berkarya dan menghasilkan dari segi finansial. Tentunya produk ekonomi kreatif ini bisa menjadi usaha ekonomi baru yang bisa memutar menjadi tulang punggung ekonomi ke depannya. Jadi saya rasa ini sangat potensial dan kami berharap ini segera bisa dilaksanakan juga. Tentunya nanti yang mana yang bisa dijaminkan ada persyaratan lebih lanjut yang mungkin perlu dipenuhi ya. Jadi tidak sembarang kita buat konten terus tiba-tiba di baru tengah harus jelas dulu ini kontennya apa, potensinya seperti apa. Syukur-syukur biasanya kalau yang sudah punya channel sendiri dan channel itu bisa dibuktikan bisa. Head of Government Affairs dan Public Policy YouTube Indonesia and South Asia Frontier, Dani Hardianto melihat PP Ekraf ini memberikan harapan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan kemudahan pembiayaan atau kredit dari lembaga keuangan. Di dalamnya ada PP 24 ini, jadi sifatnya kan memberikan insentif dan kemudahan
bagi ekonomi kreatif. Kami mengapresiasi dan sangat mendukung juga kolaborasi dengan sektor dan juga pemangku kepentingan lainnya untuk bisa mewujudkan hal tersebut. Lahirnya peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2022 tentang ekraf menunjukkan betapa pemerintah mengambil peran serius dalam pertumbuhan ekonomi kreatif. Tim Liputan iNews melaporkan. Oke guys, jadi sudah paham ya buat teman-teman semua. Jadi menarik ini, channel kita nantinya bisa dijadikan jaminan buat hutang nih guys. Di bank maupun di non bank ya, yang sifatnya ya seperti apa namanya itu, membantu publik kayak gitulah. Ya kalau mungkin selain bank seperti apa namanya ya, KPR apa ya, seperti kreditan kayak gitu lah, kredit rakyat kayak gitu guys. Menarik bukan? Menarik ya guys ya. Gimana teman-teman, tertarik tidak untuk masalah ini? Channel bisa dibikin jaminan buat kita hutang di bank maupun di non bank. Yang non bank itu ya sifatnya seperti pengkreditan kayak gitu ya. Nah ini kayaknya menarik banget nih teman-teman. Tapi tadi kalau kalian lihat ya, syarat-syaratnya itu ada ya untuk penentuan kita bisa mendapatkan kredit atau bisa mendapatkan sebuah pinjaman di bank, yaitu dengan channel kita kayak gitu guys. Ya nggak tahu nanti untuk kedepannya channel kita harus berpenghasilan minimal berapa ya. Pasti nanti ada ya yang namanya apa namanya itu, kita mau pinjam di bank atau kita mau pinjam di pinjol, itu kan pasti ada minimal berapa penghasilan kita setiap bulannya ya, pasti itu nanti akan dilihat ya. Tapi ini sudah menjadi titik terang bagi kita yang mungkin mau membesarkan channel kita tapi modal kita itu sempit banget atau mepet banget kayak gitu guys. Mungkin seperti aku kayak gitu, mau jalan-jalan ke sana kok biayanya mahal masuknya, dan kalaupun aku jalan-jalan di suatu tempat itu pasti nggak cuman aku aja, aku pasti ajak keluarga aku kayak gitu kan, istri dan anakku untuk masuk ke tempat wisata tersebut. Nah ini juga bisa menjadi buat teman-teman semua nih, tergantung channel kalian temanya itu apa ya. Jadi misalkan temanya mukbang, nah mukbang itu juga pasti butuh modal teman-teman ya. Apalagi mukbangnya yang keren nih, kita menghabiskan mungkin 10 bungkus KFC, 10 bungkus McDonald kayak gitu kan, keren itu mukbangnya ya. Kalau mukbangnya seperti cuman mie ayam ataupun kerupuk ataupun makanan anak-anak kecil kayak gitu ya, modalnya sedikit ya guys ya. Nah ini bisa menjadi kabar gembira bagi para konten kreator atau YouTuber yang ada di Indonesia nih, karena dari pihak pemerintah sudah memberikan kita lampu hijau buat nanti kredit uang di bank ataupun di non bank yang sifatnya apa namanya itu, bisa meminjamkan atau mengkreditkan uang untuk memfasilitasi channel kita bisa lebih baik lagi untuk depannya. Nah ini mungkin bisa apa namanya, memacu ya semangat kalian untuk para youtuber pemula yang mungkin sampai saat ini belum sampai memenuhi syarat monetisasi, yaitu untuk bisa bergabung dengan YPP ya, yaitu YouTube Program Partner ya, atau YouTube Partner Program. Maka dari itu ayo kalian berlomba-lomba agar channel kalian nanti bisa cepat dimonetisasi dan bisa kalian jadikan agunan di bank untuk meminjam ya, untuk meminjam ya tentu saja modal buat channel kalian agar bisa lebih besar lagi nih guys. Oke, jadi seperti itu aja informasi dariku, dan semoga ini informasinya bermanfaat bagi para teman-teman YouTuber semuanya. Ini bukan saja buat YouTuber pemula, tapi semua YouTuber sampai yang paling besar pun juga ini sangat bermanfaat ya, bahwa channel sekarang bisa dijadikan agunan.
Tunggu nanti tanggal mainnya di bulan Juli nih guys. Tepatnya yaitu tanggal 23 Juli ya. Nanti dari pihak pemerintah akan melaunchingkan aturan baru bahwa channel YouTube bisa menjadi agunan di bank. Oke, itu aja. Semoga kalian lebih bersemangat lagi dan teman-teman para YouTuber pemula tetap semangat untuk selalu membangun channelnya agar lebih besar lagi, agar lebih mantap lagi dan segera untuk bisa dimonetisasi oleh pihak YouTube dan mendapatkan iklan dan penghasilannya sesuai yang kalian harapkan, yaitu bisa mendapatkan penghasilan jutaan rupiah per bulan nih guys. Amin. Itu aja dari saya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Bye bye.